Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 45 dan 46. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 45 dan 46. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 45. Sahabat KKS, kehadiran orang benar membawa dampak kehidupan tidak hanya bagi keluarga, tapi bagi banyak orang. Itulah destiny orang benar. Mari kita simak Kejadian 45 ayat 5, 8, 15-19 dan 24. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudari Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari." Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Yusuf dalam proses kehidupan 13 tahun sejak dibuang di sumur memilih tidak pahit. Dibutuhkan tekun untuk tidak pahit, seperti kita sahabat KKS yang diajarkan untuk tekun menjaga 3 kabel hidup, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Yusuf juga memberi contoh. KKS harus mengerjakan. Ketika hatimu tidak pahit, engkau bisa melihat rancangan Tuhan atas hidupmu. Ketika hidupmu tidak pahit, maka Tuhan memberikan kuasa dan otoritas yang tinggi. Kuasa dan otoritas dari Tuhan itulah kunci-kunci kerajaan surga. Matius 16 ayat 19. Segala sesuatu dalam hidupnya menjadi mudah. Kejadian 46. Sahabat KKS, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan bukan hidup yang tanpa masalah, tetapi ada masalah. Yakub ditipu Laban, Yakub kehilangan Yusuf, tetapi perjanjian dengan Tuhan yang dipegang teguh akan membuat happy ending. Apakah KKS tidak rindu membuat cerita hidupnya happy ending? Mari kita simak Kejadian 46
ayat 2-4, 28-30. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Sahabat KKS, mari pegang janji-janji Tuhan. Hiduplah dalam terang firman-Nya. Jangan suka menyalahkan orang lain. Prinsip bagus Yusuf, jangan berbantah-bantahan. Terus berjalan maju, jangan suka melihat masa lalu. Hiduplah dalam masa ini dan masa depan. Masa lalu hanya untuk belajar, supaya menjadi makin baik. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.